Dian, jadi bagaimana skema tax amnesty jilid 2 dan sebenarnya apa sih yang mendasari akhirnya pemerintah mau bikin jilid 2-nya nih untuk tax amnesty? Ada dua skema yang akan dilakukan dalam wacana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 Paskalis. Yang pertama adalah skema pembayaran pajak penghasilan atau PPh dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak. Nah, pada tahun 2016 yang lalu dalam skema pengampunan pajak ini ada 3 lapisan tarif tebusan begitu yang dilakukan dalam 3 tahap. Saya akan loncat pada tahap yang terakhir pada waktu tahun 2016 yang lalu Paskalis dilakukan tarif tebusan untuk deklarasi dalam negeri ini pungutannya adalah sebesar 5%. Kemudian untuk deklarasi luar negeri ini pungutannya adalah 10%, sehingga diasumsikan pada 2022 mendatang, maksud saya, ini tarif program pengampunan pajak akan lebih tinggi dari 5% untuk deklarasi dalam negeri dan akan lebih tinggi dari 10% untuk deklarasi luar negeri. Nah, kemudian skema yang kedua adalah pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2019. Nah, ada 4 lapisan begitu terkait dengan lapisan tarif pajak individu per tahun. Nah, yang pertama adalah wajib pajak yang berpenghasilan 50 juta per tahun ini akan dipungut biaya 5%. Kemudian untuk wajib pajak yang berpenghasilan 50 juta hingga 250 juta maksud saya ini akan dikenai pungutan 15%, kemudian yang berpenghasilan 250 juta hingga 500 juta ini akan dikenai pungutan 25%, dan kemudian wajib pajak yang berpenghasilan lebih dari 500 juta ini kemudian akan dikenai pungutan 30%. Nah, Paskalis, alasan pemerintah kemudian kembali mewacanakan pengampunan pajak jilid 2 ini tidak menutup mata karena memang kita melihat kondisi keuangan negara saat ini sedang boncos Paskalis. Anggaran pemerintah kemudian tertekan akibat pembiayaan pandemi yang sampai dengan saat ini belum juga berkesudahan begitu, sehingga mau tidak mau ini memaksa membongkar berangkas pajak kita begitu. Nah, salah satu yang dilakukan adalah reformasi perpajakan dengan melakukan pengampunan pajak jilid 2. Setidaknya ada 2 target utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam program pengampunan pajak jilid 2 ini. Yang pertama adalah tentu untuk menambal penerimaan pajak negara begitu, karena memang pada pelaksanaan tax amnesty jilid 1 2016 yang lalu ini dianggap kurang optimal karena memang yang pertama adalah wajib pajak pada tahun 2016 ini yang ikut hanya 2,4% dari total wajib pajak. Kemudian repatriasi yang diterima oleh negara ini jumlahnya hanya 146,6 triliun. Angkanya lebih kecil dibandingkan dengan target yang sebenarnya ditargetkan di atas 1.000 triliun begitu repatriasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menambal defisit atau recovery fiskal kita dengan asumsi nantinya pada tahun 2023 ini angkanya akan di bawah 3% dari PDB. Nah, kemudian mau tidak mau program ini juga kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat Paskalis. Pro-nya adalah karena memang kebijakan ini dianggap dapat menambah penghasilan negara, kemudian dapat memulihkan dunia usaha akibat pandemi, dan kemudian juga program ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan rencana pengenaan PPN di sejumlah sektor. Tapi juga ada kontra. Kontranya adalah yang pertama, program ini dianggap nantinya akan menurunkan kepercayaan wajib pajak begitu, dan juga sekaligus akan menurunkan kepatuhan pembayaran pajak. Nah, salah satunya adalah kita akan dengarkan pernyataan dari ekonom senior Indef Faisal Basri terkait dengan wacana pelaksanaan pengampunan pajak jilid 2 berikut ini. Menteri Keuangan bukan inisiatif Kementerian Keuangan, itu inisiatif Menko Perekonomian yang memasukkan. Jadi ini titipan dari para oligark, orang-orang kaya yang tidak ikut tax amnesty, nyesel kemarin. Kalau yang mau ikut tax amnesty jilid 2 ini bayarnya banyak, tinggi. Oh ya? Jadi praktis bukan amnesty ini. Tapi ini bentuk perlawanan dari Kementerian Keuangan terhadap Erlangga Hartarto. Oh, ada konflik internal. Jadi namanya tax amnesty, tapi isinya lu bayar pajak bener. Memang saatnya kita memburu orang yang bayar pajaknya nggak bener.
Iya, Pak Skalis, itu dia tadi pendapat dari ekonom senior Indef, Faisal Basri, bahkan menyampaikan bahwa pengampunan pajak atau program ini adalah berkaitan dengan konflik internal pemerintah begitu. Tapi yang jelas program pengampunan pajak ini dilakukan memang sebagai upaya pembiayaan ongkos kita ini akibat pembiayaan pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan. Nah, saya sampaikan juga Pak Skalis bahwa realisasi penerimaan pajak kita pada tahun 2020 ini angkanya hanya sebesar 1.070 triliun saja. Angka ini tentu terkontraksi 19,7% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak kita pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga memang pada tahun 2021 ini pemerintah kemudian menargetkan penerimaan pajak kita akan meningkat angkanya 2,6%. Kepercayaan diri ini tumbuh karena memang pemerintah menganggap sudah dibarengi dengan berbagai program insentif dan program-program lainnya. Tentu kita nanti akan lihat Pak Skalis dan menunggu bagaimana realisasi angkanya begitu. Kembali ke studio Pak Skalis. Melaporkan langsung dari Dirjen Pajak Jakarta, terima kasih Dian Silitonga.